Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Profesor Dr. Laili Komari MSI. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk presentasi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dari kelas D Sangatta. Eh, Mari sebelumnya kita awali dengan berdoa agar dapat berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk kali ini kami dari kelas D Sangatta akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Laili Komariah MSI. Next, kami dari kelompok Sangatta beranggotakan Ibu Haifa Faras, Ibu Jamilah, Muhammad Fahrudin Siswanto, Mulyono, dan Ibu Sulis Setiawati. Next. Manajemen Mutu Terpadu atau MMT atau Total Quality Management TQM pada lembaga pendidikan. Next. Latar belakang lahirnya gerakan mutu. Mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan, sehingga mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin keras. Sumber mutu dalam pendidikan antara lain sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian kepada pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, dan juga kombinasi dan faktor-faktor dari faktor-faktor tersebut. Dalam konteks TQM, mutu merupakan filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berlebihan. TQM dapat diaplikasikan dalam pendidikan walaupun tidak akan membawa hasil dalam waktu yang singkat karena TQM atau Total Quality Management adalah perubahan budaya, change of culture. Lanjut. Dalam industri sejak dulu sudah ada keharusan menjaga mutu karena dapat membuat pelanggan semakin percaya terhadap produk tersebut dan akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi produsen. Kemudian lahir divisi kerja dengan nama quality control atau kontrol mutu. Kontrol mutu adalah proses yang menjamin hanya produk yang memenuhi kualifikasi tertentu yang boleh dilempar ke pasaran. Setelah Perang Dunia Kedua, kontrol mutu diganti atau ditambah dengan penjamin mutu dan perbaikan mutu dengan mengembalikan tanggung jawab mutu pada tenaga pembuatnya. Penjamin mutu dan perbaikan mutu dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh Edward Deming. Gerakan mutu terpadu mulai dilaksanakan di Amerika dan Inggris dan pada tahun 1990-an kedua negara tersebut benar-benar dilanda gelombang gerakan mutu terpadu. Baik, silakan dilanjutkan oleh Ibu Jamila. Baik, terima kasih Pak Mulyono atas kesempatannya. Sekarang saya akan menyampaikan pengertian dari manajemen mutu terpadu.
Menurut Saskin tahun 93 pada halaman 27 mendefinisikan TKM is a system of means to economical product, good or service with specific customer requirement atau MMT adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis yang memuaskan persyaratan atau permintaan pelanggan. Sedangkan menurut Ciptono tahun 2000 yang menyitir dari Ishikawa mendeskripsikan MMT adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Sellis mendefinisikan TKM adalah falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi mendesak. Next. Kemudian konsep TKM. Konsep TKM itu adalah menegaskan segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian Q adalah dalam TKM adalah total kepuasan pelanggan adalah fokus utama dari semua manajer dan staf, sedangkan M adalah TKM bermakna setiap orang dalam organisasi apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing. Next. Kekhususan MMT atau TKM, ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan partisipatif, pemberdayaan individu, dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan. Masih saya, Pak Mul? Oke, dilanjutkan Bu Sulis, boleh. Terima kasih Pak Mul. Saya lanjutkan untuk pemaparan materinya yang penerapan MMT atau TKM. Dalam penerapan MMT di institusi manapun, Rose and Davis 1994 halaman 14 menegaskan perlunya aktualisasi dari 10 ajaran utamanya, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, 2. Obsesi mutu, 3. Pendekatan ilmiah, 4. Komitmen jangka panjang, 5. Kerja tim, 6. Sistem peningkatan mutu berkesinambungan, 7. Pendidikan dan pelatihan, 8. Kebebasan dan kendali, 9. Penyatuan tujuan, dan yang ke-10 adalah pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Next. Tokoh-tokoh mutu dia ada 3, diantaranya filsafat mutu Deming, filsafat mutu Juran, dan filsafat mutu Crosby. Next. Yang pertama adalah filsafat mutu Deming. Penerbitan buku Deming Out of the Crease bertujuan untuk mengubah gaya manajemen Amerika. Kritik Deming tentang manajemen Amerika. Penyakit mematikan bagi organisasi menurut Deming, diantaranya 1. Kurang konsistennya tujuan, 2. Pola pikir jangka pendek, 3. Evaluasi prestasi individu, dan yang keempat, rotasi kerja yang terlalu tinggi. Next. Kemudian, filsafat mutu Deming, hal-hal penting yang berkaitan dengan mutu poin Deming, diantaranya yang pertama, ciptakan usaha peningkatan produk dan jasa, 2. Adopsi filsafat baru, realnya dalam metode dan cara kerja baru, 3. Hindari ketergantungan inspeksi massa untuk mencapai mutu, 4. Akhiri praktek dengan menghargai bisnis dengan harga mengikuti mutu. Yang kelima, tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. Yang keenam, lembagakan kepemimpinan. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, yang keenam, lembaga pelatihan kerja, tidak tergiur menggunakan tenaga asli secara cepat. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Lanjut. Yang kedelapan, hilangkan rasa takut. 9, uraikan kendala-kendala antar departemen. 10, hapuskan slogan, desakan, dan target. 11, hapuskan standar kerja yang menggunakan kota numerik. 12, hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas keahliannya. 13, lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan peningkatan kualitas kerja. Lanjut. Yang kedua adalah filsafat mutu jurang. Filsafat mutu jurang lebih dikenal dengan 85-15 atau prinsip 85-15. Angka 85 mengacu pada 85% kesalahan ada pada desain proses dan bahwa permasalahan merupakan tanggung jawab manajemen karena 85% kontrol terdapat terhadap sistem. Senior bertugas menyusun visi, prioritas, dan kebijakan universitas. Manajemen menengah, para dekan bertanggung jawab atas jaminan mutu dengan melibatkan diri dalam menyusun pembelajaran. Lanjut. Yang terakhir adalah filsafat mutu Crosby. Ada 14 langkah meraih mutu. Di antaranya yang pertama, komitmen manajemen. Kedua, membangun tim peningkatan mutu. Ketiga, pengukuran mutu. Keempat, mengukur biaya mutu. Kelima, membangun kesadaran mutu. Keenam, perbaikan. Ketujuh, perencanaan tanpa cacat. Kedelapan, pengawasan. Next. Kesembilan, penyelenggaraan hari tanpa cacat. 10, menyusun tujuan. 11, menghapuskan sebab kesalahan. 12, pengakuan. 13, mendirikan dewan-dewan mutu. Dan yang ke-14 adalah lakukan lagi. Next. Baik, terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Pak Mun. Lanjut saya lagi Pak Mun. Dilanjut Pak Farudin ya. Baik, terima kasih Pak Pak Mul. Farudin atau Bu Eva? Lanjut. Ya, selanjutnya terkait tentang standar mutu. Ini adalah contoh praktek TKM di lembaga pendidikan ya. Standar mutu BS 5750 dan ISO 9000. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengapa institusi pendidikan perlu mempertimbangkan standar mutu. Yang kedua, apa itu standar mutu BS 5750 dan ISO 9000? Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara mengaplikasikan BS 5750 dan ISO 9000 dalam pendidikan. Jadi 3 pertanyaan penting inilah yang harus kita bahas terkait dengan BS 5750 dan ISO 9000. Nah, aplikasi standar mutu BS 5750 dan ISO 9000 dalam pendidikan itu sedikit berbeda dengan aplikasi di industri. Tetapi untuk aspek sistem mutu itu sama, kemudian kontrol dokumen juga sama. Jadi 2 item ini adalah item yang sama-sama ada antara di industri dan di institusi pendidikan. Kemudian yang beda apa? Yang beda adalah tentang tanggung jawab manajemen. Jika di industri itu berkaitan dengan tanggung jawab manajemen, maka di industri pendidikan berkaitan dengan komitmen manajemen terhadap mutu.
Jadi kata kuncinya adalah tanggung jawab dan komitmen. Kemudian tentang kontrak di institusi pendidikan ini lebih spesifik, yaitu kontrak dengan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu berkaitan dengan hak pelajar, kemudian pelanggan eksternal itu berkaitan dengan hak orang tua siswa. Kemudian tentang pengadaan bahan, itu di institusi pendidikan itu berkaitan dengan kebijakan seleksi dan ujian masuk PPDB dan tes diagnostik kalau sekarang penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian terkait dengan persediaan produk di institusi pendidikan itu berupa layanan pendukung pelajar, contohnya kesejahteraan, konseling, dan pengarahan tutorial. Selanjutnya terkait kontrol proses di institusi pendidikan itu berkaitan dengan pengembangan desain kurikulum dan strategi pembelajaran, dan aspek inspeksi dan tes untuk institusi pendidikan itu terkait dengan penilaian dan tes. Ada tes sumatif, ada tes formatif, kemudian untuk anak-anak yang terpilih, misalnya di SD kelas 5 itu mengikuti asesmen nasional begitu. Oke, terima kasih Pak Udin. Silakan dilanjutkan Terima kasih. sampai terakhir Bu Haifah. Baik, terima kasih Pak Mul atas waktunya. Saya melanjutkan. Selanjutnya dari industri itu perlengkapan inspeksi, tes, dan pengukuran. Sedangkan di institusi pendidikan bentuknya adalah konsistensi terkait metode penilaian pendidikan. Kemudian di bidang industri ada status inspeksi dan tes. Sedangkan di institusi pendidikan bentuknya adalah prosedur dan catatan penilaian yang mencakup catatan dari prestasi. Selanjutnya di bidang industri, kontrol terhadap produk yang tidak sesuai atau biasanya ada QC, semacam QC. Kemudian di institusi pendidikan itu bentuknya adalah prosedur atau SOP untuk mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan di masa mendatang. Kemudian di bidang industri ada tindakan perbaikan, sedangkan di institusi pendidikan bentuknya adalah tindakan perbaikan juga, tapi terhadap kegagalan pelajar atau sistem untuk menghadapi komplain dan tuntutan. Kemudian di bidang industri ada penanganan, pengamanan, pengepakan, dan penyampaian, sedangkan di institusi pendidikan bentuknya adalah sebuah fasilitas, lingkungan fisik, dan bentuk tawaran lain seperti ekstrakurikuler di luar yang pokok. Next. Selanjutnya di bidang industri ada audit mutu internal, sedangkan di institusi pendidikan bentuknya adalah prosedur-prosedur atau SOP terkait pengesahan dan audit mutu internal. Kemudian di bidang industri ada pelatihan, institusi pendidikan juga ada pelatihan dan pengembangan untuk staf. Di bidang industri ada teknik-teknik statistik. Untuk institusi pendidikan, metode review bentuknya, kemudian monitoring dan evaluasi untuk staf. Next. Selanjutnya adalah hubungan BS 5750 atau ISO 9000 dengan Total Quality Management. Yang pertama, standar mutu BS 5750 dan ISO 9000 itu dipandang sebagai langkah awal manajemen mutu terpadu atau TQM tadi, kemudian memperoleh sertifikat BS 5750 atau ISO 9000 ini memberikan kepercayaan diri kepada sebuah institusi untuk melangkah lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua, model ini hampir sama. Model kedua hampir sama dengan model pertama, yaitu BS 5750 dan ISO 9000 ini berada pada posisi inti dalam sebuah manajemen terpadu. BS 5750 dan ISO 9000 menyelenggarakan Total Quality Management atau TQM dan memberikan fondasi yang solid untuk kemajuan selanjutnya. Kemudian model ketiga,
Standar mutu BS 5750 dan ISO 9000 ini memiliki peran minor. Peran BS 5750 dan ISO 9000 itu hanya sebatas menjamin konsistensi operasional prosedur. Mutu disampaikan oleh partisipasi aktif tim pengembangan atau development staff. Kemudian model keempat, standar mutu BS 5750 dan ISO 9000 dipandang tidak relevan diterapkan dalam institusi pendidikan. BS 5750 dan ISO 9000 dapat mengacaukan dunia pendidikan karena berpotensi mengorbankan tujuan dari pembelajaran itu. Next. Oke, cukup. Kamu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Haifah sudah menyelesaikan untuk pembahasan kita tentang total quality management. Dapat kita simpulkan bahwasannya ketika sebuah lembaga atau institusi menerapkan total quality management ini, maka dalam perjalanannya akan mudah dan kualitas dari lembaga pendidikan itu akan menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih baik lagi sebagai bentuk kepercayaan diri dari lembaga untuk melangkah ke persaingan yang lebih ketat khususnya di bidang pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, itu tadi yang dapat kita presentasikan terkait dengan manajemen mutu di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan wawasan ilmu untuk kita semua khususnya dan untuk yang menonton umumnya. Demikian laporan kami kepada Ibu Profesor untuk tugasnya. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Oke, Terima kasih Bapak Ibu. sudah ya. Ya, terima kasih Bu Sulis, Bu Haifah, Terima kasih Bu Jamila. kamu, Bu Haifa, Bu Jamila, Pak Udi. Terima kasih sama-sama.